Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan atau nama lainnya adalah tendensi sentral. Kita ketahui bahwa ukuran pemusatan itu setidaknya ada 3 kelompok atau 3 ukuran. Yang pertama adalah min atau nama lainnya rata atau rata-rata. Kemudian yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Kita mulai dari yang pertama, min atau rata-rata. Ini sendiri pada dasarnya ada 2 kelompok. Kita bisa membagi min ini dalam 2 kelompok, yakni min pada sampel dan min atau rata pada populasi. Min pada sampel ini dilambangkan dengan X bar. Nah, ini dibaca X bar, sementara min atau rata pada populasi lambangnya mu. Sekali lagi, pada sampel lambangnya X bar, pada populasi lambangnya mu. Sementara median ini dilambangkan dengan ME begitu umumnya, lalu modus MO atau modus. Median dan modus pada sampel dan populasi tidak ada perbedaan simbol di antara keduanya. Berikutnya, pada sampel, min pada sampel itu sendiri ada 2, yakni min dari sampel yang datanya tunggal, data tunggal, dan min sampel data bergolong atau berkelompok. Demikian juga dengan populasi di sini, ini ada populasi data tunggal dan ada populasi data bergolong. Nah, di sini kita akan mencari masing-masing, mulai dari sampel untuk data tunggal, sampel data bergolong, median, modus. Kita buatkan contoh di bawah satu persatu. Nomor 1, misalkan tentukan min, median, modus dari data berikut. Misalnya begini contohnya. Kita buat datanya adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya ini datanya. Nah, kita mau mencari min, median, dan modus dari data ini. Pertama kita cari dulu minnya atau rata-rata. Kita ketahui rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyaknya data. Maka ini perlu kita jumlahkan semua nilainya ini, mulai dari 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Lalu dibagi banyaknya data ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya kita hitung jumlahnya. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9 tambah 5, 14 tambah 5, 19 tambah 6, 25 tambah 7, 32. Kita tulis di sini 32 dibagi 7. Nah, ini kita dapatkan 32 dibagi 7, ini adalah 4 ya. 4 kali 7 itu 28.
maka sisanya 4/7. Jadi rata-ratanya diperoleh 4/7. Kita lingkari, ini adalah rata-ratanya 4/7. Ini rata-ratanya. Selanjutnya kita mencari median. Median itu merupakan data tengah setelah datanya diurutkan. Kita lihat di sini, ini kebetulan contoh soal ini datanya sudah urut dari yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bisa nyari di mana letak tengah-tengahnya. Kita coret saja, bisa dari kanan dan kiri secara sistematis. Nah, ini 2 dan 7 kita coret. Lalu 3 dan 6 kita coret. Lalu 4 dan 5. Nah, bilangan yang berada di tengah inilah yang disebut dengan median. Sehingga mediannya ini kita peroleh, mediannya sama dengan 5. Mediannya 5. Berikutnya modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul dari data yang ada ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, maka yang sering muncul adalah 5. 5 muncul sebanyak 2 kali, sehingga modusnya pada data ini adalah 5. Begitu. Jadi begitu caranya mencari min, median, dan modus pada data tunggal. Pencarian min seperti ini bisa kita tuliskan fungsinya. Saya tuliskan di atas di sini. Min, ada sampel ya, lambangnya adalah X bar, itu adalah jumlahnya nilai, maka lambangnya adalah sigma X. Ada yang menyebut sigma XI, lalu dibagi banyaknya data. Nah, banyaknya data kalau pada sampel lambangnya N. Jadi cara mencari rata-rata atau lambangnya X bar pada sampel untuk data tunggal menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N. Oke, kita buatkan contoh soal nomor 2. Contoh nomor 2 ini untuk soal yang jumlahnya genap atau banyaknya data genap. Tadi banyaknya data ganjil. Tentukan min, median, modus dari, nah ini kita tuliskan datanya 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Nah, ini datanya genap ya. Datanya genap. Kita akan mencari min. Nah, pertama kita cari minnya. Nah, sama seperti yang aturan kita tuliskan tadi, minnya adalah jumlah dari semua nilai. Nah, kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 ditambah 9. Dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dibagi 8. Kita jumlah 3 tambah 4 7 tambah 5 12 tambah 6 18 tambah 6 24 tambah 7 31 tambah 8 39 tambah 9 48 dibagi 8. Berapa ketemunya? Iya, 6 ya. 6 kali 8 itu 48. Kita peroleh minyak 6. Selanjutnya kita mencari median atau
nilai tengahnya. Nilai tengahnya sama seperti cara pertama tadi, kita coret ini 1 ya, 3 dengan 9, lalu 4 dan 8, lalu 5 dan 7. Nah, ini tersisa 2. Nah, kalau tersisa 2 maka dua angka ini harus dijumlah dan dibagi 2, sehingga mediannya ini adalah 6 ditambah 6 dibagi 2. Berapa hasilnya? Iya, betul, hasilnya 6. Selanjutnya yang ketiga adalah modusnya. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita lihat di sini, 3 muncul sekali, 4 sekali, 5 sekali, 6-nya ini muncul 2 kali. Yang paling sering muncul adalah 6. Jadi kebetulan pada soal ini minnya 6, mediannya juga 6, dan modusnya juga 6. Berikutnya, pada contoh ketiga ini datanya berbentuk distribusi frekuensi. Jadi contohnya di sini ada data nilai, ini nilainya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu di sebelah kanannya ini frekuensinya. Jadi yang nilainya 4 1 orang, 5 2 orang, 6 4 orang, 7 3 orang, 8 2 orang, dan 9 1 orang. Maka ini total 1 ditambah 2 ini 3 ya, tambah 4 7, tambah 3 10, tambah 2 ini 12, tambah 1 13. Kita tuliskan di sini jumlahnya 13. Untuk mencari min maka kita butuh mengalihkan nilainya, kita lambangkan pakai X begitu, XI kali F, FI ya kalau mau dilengkapi begitu, 4. Nah, kali 1, nulisnya di sini 4 ya. 5 kali 2 10, kemudian 6 kali 4 24, lalu 7 kali 3 21, 8 kali 2 16, 9 kali 1 9. Nah, kita jumlahkan ini semua, 4 tambah 10 14 ya, tambah 24 38 ya, tambah 21 59, tambah 16 75, tambah 9 84. Oke, kita tuliskan di sini jumlahnya adalah 84. Untuk mencari min ya, kita lambangkan dengan X bar karena kita asumsikan data adalah data pada sampel, itu adalah jumlah seluruh nilai. Ini kan dijumlah ya. Maka kita tuliskan adalah sigma XI FI ya, dibagi banyaknya sampel dibagi sigma FI ya, kita tuliskan berarti 84 dibagi 13. Maka ini jawabannya 84 dibagi 13, ini ketemunya adalah 6 ya. 6 kali 13 itu 78, maka sisanya adalah 6/13. Jadi ini ketemu minnya. Kemudian mediannya berapa ya? Median itu adalah nilai tengah, nilai yang berada di tengah-tengah. Jika tadi ganjil ya, maka berada di urutan ke tengah-tengahnya tadi. Nah, ini 13, mediannya bisa kita cari berada ya, atau ME itu merupakan data yang berada di N plus 1/2 karena berada di tengah-tengah, karena ini kebetulan ganjil ya. Karena ganjil maka X yang ke N ditambah 1/2, N nya itu jadi X yang ke 13 ditambah 1/2.
13 ditambah 1, 14 dibagi 2, berarti X yang ke-7. Kita untuk mengetahui X yang ke-7 berada di mana, kita bisa menambahkan lagi frekuensi kumulatif. Nah, ini F-nya kapital ya. Baris pertama ini isinya atau jumlahnya 1, ditambah baris kedua 3, kemudian 7, kemudian 10, kemudian 12, dan terakhir 13. Maka median itu berada di X yang ke-7, berarti di sini nih. Nah, maka mediannya adalah 6. Ya, mediannya adalah 6. Selanjutnya mencari modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul dari deretan angka ini. Kita cukup lihat frekuensinya. Mana frekuensi yang paling tinggi? 4, frekuensi tingginya 4, yaitu nilai 6. Maka modusnya juga 6. Jadi untuk soal ini mediannya 6 dan modusnya 6. Selanjutnya kita bisa membuat ringkasan materi seperti ini, di mana ada min, kemudian median dan modus. Jika pada sampel lambangnya min itu X bar, pada populasi lambangnya mu, di mana X bar sama dengan sigma X atau jumlah nilai dibagi N kecil. N kecil ini adalah banyaknya sampel. Sedangkan mu itu adalah sigma X dibagi N kapital. N kapital itu adalah banyaknya populasi. Berikutnya, median pada sampel dan populasi lambangnya sama, ME. Jadi tidak ada perbedaan lambang di antara sampel dan populasi. Demikian juga modus antara sampel dan populasi tidak ada perbedaan. Kita bisa tuliskan juga mekanisme penentuan median untuk data ganjil. Median itu terletak pada X yang ke N ditambah 1/2, di mana N ini merupakan banyaknya sampel. Sedangkan untuk data genap, median atau ME sama dengan X yang ke N/2 ditambah X yang ke N/2 plus 1 dibagi 2. Itu formulanya yang kita gunakan untuk menentukan median, baik pada data ganjil maupun data genap. Demikian materi kita kali ini untuk menentukan min, median, dan modus untuk data bergolong. Silahkan disimak pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.